Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. نواصل بقراءة كتاب القواعد العقدية في بيان مذهب أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى. وتوقفنا في القاعدة الثانية قاعدة كم؟ الثانية والعشرين ومئة. قاعدة سرات. طيب، قاعدة القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. Kalau nomor di sini As-Saniyah wal Ishrin wa Mi'ah 122. Di antum berapa? Baik. Al-Quran kalamullah ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah ta'ala munazzalun, diturunkan dari Allah, ghairu makhlukin, dan bukan makhluk, minallahi bada'a, dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran inda ahli sunnah, Al-Quran menurut ahli sunnah dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Daliluhu qauluhu ta'ala fi surati Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. At-Taubah ayat 6. Dan jika seseorang dari orang musyrik minta suaka, minta perlindungan, fa'ajirhu, maka beli perlindungan hatta yasma'a, sehingga mereka mendengar kalam Allah. Kalam Allah, yani Allah yang mengatakan Quran itu kalamnya Allah. Sehingga orang-orang musyrik mendengar kalam Allah. Maksud mendengar kalam Allah, yani mendengar Al-Quran dibacakan. Sehingga orang musyrik tadi akan mendapat hidayah dengan sebab mendengar Al-Quran dibacakan. Taib. Dalil yang lain bahwa Al-Quran kalamullah, ini poin pertama masih ya, Al-Quran kalamullah, surah Al-Baqarah ayat 75. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dan sungguh sebagian mereka, orang-orang ahli kitab itu, mendengar kalam Allah. Maksud kalam Allah apa di sini? Al-Quran. Summa yuharifuna, lalu mereka merubahnya. Taib. Dan banyak dalil yang lain bahwa Al-Quran kalam Allah bisa dilihat di surah Al-Fatih ayat 15. Al-Fatih ayat 15. Bisa juga surah Al-Kahfi ayat 27. Dan surah Yusuf ayat 3. Tapi kita baca apa-apa semuanya. Di surah Al-Fatih ayat 15 Allah mengatakan yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk merubah kalam Allah, merubah Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. Perkataan لِكَلِمَاتِهِ itu dalil menunjukkan Al-Quran kalamnya Allah. Al-Kahfi 27. Surah Yusuf gimana? Di surah Yusuf Allah berfirman, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ. Bagaimana segi pendalilannya? Segi pendalilannya bagaimana? Mana di sini menunjukkan kalam Allah? Enggak ada. Ada, yaitu perkataan nahnu naqussu alaika, kami mengkisahkan kepada engkau.
wahai Muhammad, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, bima wahayna ilaika, dari apa yang diwahyukan kepada engkau Muhammad, hadzal Quran, dari Quran ini. Quran ini mengkisahkan, berarti Quran ini kalam Allah, karena Quran berkisah. Siapa yang berkisahnya? Allah. Dalam apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran kalamnya Allah, karena Allah berkisah. Ya, ini surah Yusuf ayat 3. Cukup insyaallah ini 5 dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan Quran kalam Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Munazzalun, yaitu Al-Quran itu, Al-Quran munazzalun. Al-Quran itu diturunkan. Ini banyak sekali di Quran. Misalnya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Unzila, Quran diturunkan bulan Ramadan. Al-Qadar contohnya 1, inna nahnu, atau inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Anzalnahu. Dalam surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin. Lalu kata Allah, wa nazzalnahu tanzila. Ini dia syahidnya, wa nazzalnahu, dan kami turunkan Quran itu tanzilan, berangsur-angsur kata Allah. Ya, jadi Quran munazzal, diturunkan. Ini juga dalil menunjukkan Allahnya di mana? Di atas, karena namanya turun ya berarti dari zat yang ada di atas. Di surah yang lain, surah Nahl 101, 102 juga sama. Termasuk juga di surah Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Jadi orang baca Quran berkah. Al-Quran penuh keberkahan. Rumah yang senantiasa dibacakan Quran, rumah yang mendatangkan keberkahan. Ini luar biasa jemaah ya. Maka biasakan membaca Quran tiap hari. Tiap hari. Sesuai kemampuannya. Ada yang tiap hari 1 juz, Masya Allah. Berarti 1 bulan khatam, karena Nabi memang memerintahkan iqra'u Quran fi syahr. Iqra'u al-Qur'ana fi syahr. Bacalah Quran yang dikhatamkan setiap 1 bulan. Fi syahr, setiap 1 bulan sekali. Kalau kita berapa? InsyaAllah khatam setahun sekali, masuk setahun sekali. Misalnya di Ramadan tok khatamnya. Jadi mari jemaah biasakan. Dan orang kalau sudah terbiasa zikirnya Quran, ya, bukan masalah berkah saja. Dia terkadang menjadi mudah menghafal Quran, hafalan. Kita kan nggak hafal karena nggak pernah baca. Kenapa kita begitu mahir banget membaca surah Kulhu? Karena dalam sholat kita itu favoritnya, Kulhu lagi. Ada orang yang nggak bisa baca Quran tapi Yasin bisa, karena tiap malam Jumat Yasinan. Ini dibiasakan cuma. Apalagi Quran ya, surat-surat yang memiliki fadilah. Antum kalau bisa dirutinkan. Contoh, setiap mau tidur Nabi baca surah As-Sajdah dan surah Tabarak. Setiap mau tidur. Sekarang kita umur 30 tahun misalnya. Tiap malam mau tidur baca dulu itu. Ya, hafal insyaallah ngelotok gitu. Cuman itu tadi, illa marhimar rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Rata-rata kita tidak mau baca. Tidur ya geletak saja tidur. La doa wala zikir wala qiraat al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran mubarakah, yang diberkahi, yang membacanya berkah. Di surah Al-An'am ayat berapa tadi? 155. Juga di surah Al-Hasyr Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Nah, berarti Al-Quran diturunkan. Ya. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi berikutnya, Al-Quran ghairu makhluk. Jadi kaidah ini membantah sebenarnya golongan Ahlul Kalam dari kalangan Mu'tazilah, kalangan Jahmiyah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Termasuk juga membantah Asy'ariyah
Yang mana Asy'ariyah mengatakan Quran kalamullah memang, tapi kan kalamnya itu kalam nafsi kalau kata Asy'ariyah. Kalam nafsi. Bukan kalam yakni kalam masmu' min huruf wal lafaz. Jadi kalau menurut Asy'ariyah kalamnya Allah itu adalah kalam nafsi. Bukan kalam yang didengar, enggak. Dan juga bukan terdiri dari huruf dan kalimat, bukan terdiri dari lafaz-lafaz. Kalau kita ahli sunnah mengatakan kalam Allah ya kalam sautun masmu', suara yang terdengar. Siapa yang mendengar di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Wa kalamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa takliman dengan pembicaraan yang betul-betul pembicaraan yang terdengar. Ya. Makanya Asy'ariyah memang mengatakan Quran kalam Allah, tapi kalam nafsi. Artinya Allah tidak berfirman dengan Quran tersebut hakikatnya. Tapi Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad atau kepada Jibril. Sehingga mereka berbeda pendapat. Jadi Quran ini berarti kalamnya Jibril atau Muhammad. Itu akidah Asy'ariyah. Adapun Jahmiyah selalu keren dalam hal ini dibanding Asy'ariyah yani. Jahmiyah selalu mengatakan Allah enggak yang bisa ngomong, Allah tidak memiliki sifat kalam, Allah tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama. Maka Quran ini bukan kalam Allah, Quran makhluk. Jadi artinya sesatnya nyata jelas itu loh jemaah. Makanya bahayanya ahli bid'ah dengan bahayanya orang ateis, orang kafir, lebih bahaya ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu merusak agama dari dalam sehingga tersamarkan, banyak orang tertipu. Ya kan? Para tokoh-tokoh ahli bid'ah ya kawan. Kalau orang Kristen, Paus atau yang semisal, itu sudah jelas kafir, sudah jelas. Tapi ahli bid'ah itu adalah berpeci-peci Islam, pakaian Islam, zikir bahasa Islam, tapi mengajarkan kesesatan dan penyimpangan. Ya. Makanya ahli bid'ah ini lebih bahaya gitu penyimpangannya dalam mempengaruhi umat maksudnya ya, dibanding dengan orang kafir. Kalau dosanya jelaslah kafir lebih berat dosanya, lebih buruk tentu kafir daripada ahli bid'ah. Tapi dalam hal merusak maka lebih berbahaya siapa? Ahli bid'ah. Taib. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Mana dalilnya ya ikhwan? Dalilnya firman Allah Ta'ala, yaitu Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah al-khalqu, penciptaan, dan juga al-amr, dan juga perintah-perintah. Di sini Allah bedakan. Al-amr ini bisa bermakna, di antara maknanya adalah Quran. Sebagaimana dalam surah yang lain Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi amr di sini maknanya Al-Qur'an, wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruh min amrina, dari urusan kami, dari perintah kami. Jadi amr di sini maknanya Quran. Nah, ketika Allah berfirman la ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah perintah, hanya milik Allah penciptaan atau makhluk. Berarti makhluk dibedakan oleh Allah dengan al-amr yang diantara salah satu maknanya adalah Al-Quran. Berarti jelas Al-Quran bukan makhluk. Itu cuma. Ya, Allah jadikan makhluk sesuatu, amr sesuatu yang lain. Ya, apalagi ada waw atop, dan waw atop berfungsi lil mughayyar untuk memang membedakan. Jadi al-amr yang itu Quran bukanlah makhluk. Makhluk bukanlah Quran. Ya memang bukan, karena Quran kalamnya siapa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang lain. Yang kedua dalilnya, ini anak tadi tidak nyatat ya. Taib, antum silakan cari ala lahul khalq wal amr, ini surah apa? Ala lahul khalq wal amr surah apa? Lalu dijelaskan dengan surah yang lain yaitu wa kadzalika auhayna. Ya bisa sih kalau mau tak cari bisa sekarang. Cuman kesuwen.
Cari tak? Ala lahul khalqu wal amr. Surah apa? Ala lahul khalqu wal amru. Taib al-bahas al-Qur'ani. Nah ini. Al-Arab berapa? Taib 54. Terus untuk menjelaskannya yaitu wa kadzalika auhayna ruhan min amrina itu. Coba. Ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Ruhan Ayo. Syura ayat berapa? Taib Syura 52. Jadi al-amr itu artinya Quran, itu di Syura ayat 52. Dan ketika Allah bedakan antara makhluk dengan amr, yang amr itu Quran, itu di surah apa tadi? Al-A'raf ya. Nah, taib. Satu orang tugas ya, tugas untuk nyari ayatnya. Taib. Satu orang tugas. Siapa? Ibu-ibu wes, jarna ibu-ibu wes tugas no. Dalil yang kedua nih, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ini dalil ketika Allah bedakan antara ilmu Allah dengan makhluk, ya kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini jelas surah Ar-Rahman ya. Ayat pertama, kedua. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Di sini Allah tidak mengatakan khalaqal Qur'an wal insan. Itu loh. Harusnya kalau memang Quran makhluk ya sudah. Langsung saja khalaqa al-Qur'an, Allah ciptakan Quran wal insan, dan makhluk manusia yani. Tapi di sini Allah membedakan. Fa farraqa ta'ala baina ilmihi wa khalqihi. Ini menunjukkan berarti Quran itu bukan makhluk. Surah apa nih? Ar-Rahman. Paham segi penilaiannya? Allah mengatakan apa? 'Allamal Qur'an khalaqal insan. Allah bedakan di sini. Kalau Quran enggak Allah bicara khalaqal Quran, tapi 'allamal Qur'an. Maka ketika Allah bedakan antara ilmunya dan penciptaannya, berarti kalau manusia makhluk Allah, kalau Quran bukan makhluk Allah. Ya. Tapi Al-Quran kalam Allah sebagaimana tadi kita sebutkan. Berikutnya yang ketiga dalilnya, dalil tentang apa ini? Al-Quran bukan makhluk. Surah Al-Kahfi 109. Surah Al-Kahfi 109. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an yanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Perhatikan di sini firman-Nya, "Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahr." Seandainya laut itu adalah midadan li kalimati rabbi, seandainya dia laut itu bilangan dari kalam-kalamnya Allah, maka akan habis laut itu. Bagaimana segi penilaiannya? Seandainya kalimat Allah itu makhluk, ya, maka akan hilanglah, ya, akan lenyaplah air laut, ya. Tapi ketika kalam Allah itu bukan makhluk, maka ada terus laut tersebut. Gitu. Disebutkan di sini, seandainya laut itu adalah bagian dari tinta-tintanya bagi kalam Allah, niscaya akan habis laut itu. Ya. Qabla an tanfada kalimatu rabbi. Demikian pula di surah Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratil aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur manafidat kalimatullahi. Ini dua ini sama ya. Al-Kahfi 109
dengan surah Luqman 27 segi pendalilannya sama di situ. Ya. Seandainya kalimat Allah yang mana dia adalah Al-Quran, kalam Allah, kalimat Allah, itu makhluk, niscaya akan lenyaplah, ya. Ketika laut itu juga akan lenyap. Akan tapi Allah Ta'ala katabal fana 'alal makhluk la 'ala nafsihi. Allah menetapkan kepanaan itu pada makhluk saja, bukan pada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka seandainya kalam Allah itu dari tinta dan yang buat nulisnya adalah segala pohon, semua pohon yang ada di alam semesta ini akan habis, akan fana, akan lenyap. Tetapi ternyata tidak, karena kalam Allah tidak akan fana, karena kalam Allah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalil terakhir dalam hadis, yaitu hadis Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, ini hadis tentang membaca doa perlindungan ketika singgah di tempat yang dianggap menakutkan. Yaitu sabda Nabi, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, faqala, lalu membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tentu tidak akan membahayakan suatu pun, lam yadurhu syai' hatta yarhal min manzilihi dzalik. Baik, segi penilaiannya adalah apa? Kalau seandainya kalam Allah itu adalah makhluk, tentu Nabi Muhammad mustahil berlindung kepada makhluk. Nabi Muhammad berlindung kepada apa? Kalam Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati. Aku berlindung terhadap kalam Allah yang sempurna. Kalau seandainya Quran makhluk, yang mana Quran kalamnya Allah, tentu Nabi Muhammad berbuat syirik, namanya berlindung kepada makhluk selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Ya, makanya orang yang berlindung di tempat-tempat yang dianggap menakutkan seperti ini kepada selain Allah, berlindung kepada dianggap penghuni tempat ini, misalnya penghuninya Mbah Brewok misalnya, atau Nyi Roro Kidul, ya, maka itu termasuk syiriknya syirik besar, karena berlindung seperti itu harus hanya kepada Allah. Itu namanya al-khauf as-sir, takut yang tersembunyi, yang takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Itu takut seperti ini syirik akbar. Maka Nabi berlindungnya kepada siapa di sini? Kepada kalimat Allah. Ya. Jadi berlindung kepada sifat. Nah, bedakan jemaah, kalau berlindung kepada sifat boleh. Berlindung kepada sifat boleh, tapi doa kepada sifat nggak boleh. Kalau doa. Jadi dibedakan antara doa dengan berlindung. Kalau doa kepada sifat Allah, misalnya wahai rahmat Allah, berilah kami rahmat misalnya. Wahai rahmat Allah, tidak boleh. Tapi kalau berlindung kepada sifat, ya, kepada kalam Allah di sini, maka diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis ini. Jadi seandainya kalimat Allah itu makhluk, niscaya berlindung kepada makhluk, niscaya Nabi Muhammad berarti berlindung kepada makhluk. Kalau memang kalam Allah itu, kalimat Allah adalah makhluk. Dan ini mustahil Nabi berlindung kepada makhluk. Taib. Berikutnya apa? Al-Quran minallahi ay minhu bada'a. Dari Allah bermula. Maksudnya, yang pertama kali berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu, walaupun nanti dinisbatkan Quran itu kalamnya Jibril, dinisbatkan pula Quran itu kalamnya kalam Muhammad dalam Al-Quran. Contohnya misalnya di dalam surah At-Takwir, ya, ayat 19 dan ayat 20, ayat 19 ayat 20 surah At-Takwir. Ini Quran dinisbatkan kepada Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran adalah benar-benar ucapan, perhatikan, ucapan Rasul yang mulia. Siapa Rasul yang mulia di sini maksud? Malaikat Jibril.
Di surah At-Takwir ayat berapa? 19. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. Lanjutannya ayat. Baik, mana contoh dalil Quran dinisbatkan kepada Rasul Muhammad SAW di surah Al-Haqqah ayat 40. Sama lafadznya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran dinisbatkan kepada Rasul, yakni benar-benar ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini ada faedah penting coba. Antum harus tahu dulu minimal dalil bahwa Al-Quran dinisbatkan di sini kepada Jibril di surah Takwir 19. Yang kedua, Quran dinisbatkan kepada Nabi Muhammad di surah Al-Haqqah ayat 40. Lafadznya sama, yaitu innahu, bahwa Quran laqaulu rasulin karim, benar-benar Rasul yang mulia. Yang menarik di sini jemaah, Allah di sini berfirman, Quran itu ucapan siapa? Dengan bahasa apa yang digunakan? Rasul. Rasul di sini. Allah tidak berfirman innahu laqaulu Jibril, enggak, toh? Tapi apa? Laqaulu Rasul. Demikian pula di surah Al-Haqqah tidak Allah berfirman innahu laqaulu Muhammadin, tapi Rasul. Maknanya kita menisbatkan Quran kepada Jibril sebagai Rasul yang menyampaikan, bukan ucapan Jibril yang pertama kalinya, bukan, tapi Jibril yang menyampaikan maknanya. Demikian pula Quran dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menyampaikan kepada kita, bukan sebagai pembicara pertama. Makanya sebenarnya tidak boleh kalau mengatakan Quran perkataan Jibril. Kalau sampai segitu ini masih salah jemaah. Karena Quran dinisbatkan oleh Allah kepada Jibril itu sebagai seorang apa? Rasul, utusan dari Allah yang menyampaikan Quran tersebut, gitu. Tapi kita harus ngomong misalnya Quran kalamullah, na'am. Karena memang Allah yang berbicara pertama kali. Tapi kalau ngomong gini gimana? Quran kalam Jibril, Quran kalam Muhammad, ini masih kurang tepat jemaah. Tapi kalau misalnya ditambahkan Quran kalamnya Rasul Jibril, Quran kalamnya Rasul Muhammad, atau Quran kalam Jibril sebagai Rasul, sebagai penyampai, boleh. Quran kalam Muhammad sebagai penyampai, boleh. Tapi kalau cuma titik sampai di situ saja, Quran kalam Jibril, Quran kalam Muhammad, ini nanti menimbulkan apa? Menimbulkan kesalahpahaman. Jelas ya? Tapi antum tambahkan Quran kalam Jibril sebagai perantara penyampai dari Allah, dan Quran kalam Muhammad sebagai penyampai perantara, sebagai Rasul, sebagai utusan. Ya. Karena memang demikian, sesuatu yang menyampaikan itu kadang-kadang disandarkan kepadanya. Jibril yang menyampaikan, ya akhirnya disandarkan Quran kalamnya yang menyampaikan, yaitu Jibril. Jelas ya ini? Jadi Quran dari Allah bermula, maksudnya apa? Allah yang pertama kali berfirman. Adapun dalam Quran, di dalam Quran itu ikhwan, yang dinisbatkan Quran kalam Allah tadi sudah kita bahas kan di awal dari dalilnya. Nah sekarang mana dalil Quran dinisbatkan kepada Jibril? Tadi di surah At-Takwir. Terus yang kedua, mana yang ketiga berarti mana Quran dinisbatkan kepada Muhammad? Maka di surah Al-Haqqah. Baik, di surah Al-Haqqah. Makanya sebenarnya Asy'ariyah itu menyimpang di poin ini. Karena kata mereka Quran kalam Allah itu kalam nafsi, sehingga makna. Maksudnya yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril itu makna. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu makna. Ya. Kalau kita meyakini Quran itu huruf, kalimat, lafaz itu semua dari Allah. Nabi, malaikat enggak menambah sedikit pun huruf, kalimat. Ya. Adapun Quran ada beberapa bacaan ikhwan, itu ya semuanya juga dari Allah gitu loh. Jadi ada beberapa bacaan ya berbeda gitu. Bukan berarti yang dari Allah misalnya ta'al dari Allah, haluma itu dari makhluk, tidak. Dua-duanya dari Allah. Quran diturunkan dalam 7 huruf. Yani ada beberapa perbedaan-perbedaan. Itu maknanya ya semuanya yang 7 huruf itu dari Allah. Bukan berarti dari Allahnya cuma 1 huruf ini kemudian nanti ditambah-tambah oleh
para sahabat dengan berbagai dialek, dengan berbagai lughah, enggak. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf, kalimat, lafaz semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya minhu bada'a, yakni Allah yang pertama kali berbicara. Dan ini membantah kepada orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan kalamnya itu pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ciptakan pada makhluk, ya, pada pohon atau pada apa diciptakan, lalu pohon itu yang berbicara. Atau kalau Asy'ariyah mengatakan diilhamkan, ya, makna itu kepada Jibril, lalu Jibril yang berbicara. Ini semua adalah pengaruh-pengaruh dari ilmu filsafat, cuman. Jadi ilmu filsafat itu ilmu yang dia tidak masalah dalam urusan-urusan alam, dunia, ya, seperti biologi, fisika dan semisalnya. Memang mereka orang-orang pintar, ya, dan itu terjadi di sekitar 7, ya, abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi abad ke-7 sebelum Masehi, jadi jauh sebelum Islam. Lalu sebelum itu apa? Dan yang terkenal kan filsafat Yunani. Sebenarnya filsafat itu ada filsafat Mesir, ada filsafat. Tapi yang terkenal filsafat Yunani. Nah, kemudian ilmu filsafat ini, apalagi khususnya di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ya, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani langsung ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak ditranslate dari Yunani ke Inggris dulu, dari Inggris ke bahasa Arab, enggak, langsung dari Yunani ke bahasa Arab. Sehingga mereka mulai berbahayanya ketika berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan. Dengan teori-teori filsafat tersebut ini yang menjadi menyimpang akhirnya. Sehingga dia berkeyakinan, misalnya Allah itu tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu, nggak boleh begini, nggak boleh gitu, Allah nggak boleh bertempat, Allah nggak boleh. Dari mana semua ini? Dari filsafat, secara akal. Ya. Ya, jadi dari situ bermula ahlul kalam. Siapa ahlul kalam ini maksud? Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ahlul kalam. Ya. Maka mereka menetapkan sifat Allah itu berapa? 7 sifat. Asy'ariyah, ya. Kenapa? Karena itu yang sesuai dengan akal, kata mereka. Yang lain-lain enggak sesuai akal sehingga ditakwil, ditahrif. Ya. Maka ulama semua ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya membenci ahlul kalam dan mengatakan sesat kepada orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Cuman penamaan kalam itu dari mana? Kenapa filsafat kok jadi al-kalam? Sebagian para ulama kita menjelaskan al-kalam, yakni karena mereka itu penyimpangannya adalah ketika menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah yang mereka ingkari pertama itu sifat kalam. Sifat kalam. Siapa yang pertamanya? Al-Ja'ad bin Dirham. Dia mengingkari kalau Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, Al-Ja'ad bin Dirham. Dan saat itu ahli sunnah berjaya. Sehingga Al-Ja'ad bin Dirham ini dihukum mati. Dihukum mati oleh penguasa ahli sunnah. Nah, muridnya dia nih yang terkenal namanya Jaham bin Safwan melanjutkan pemahamannya. Jadi itu dia disebut ahlul kalam. Yang kedua disebut ahlul kalam pada filsafat itu karena al-kalam. Kalam ini banyak ngomong, banyak ngoceh kesana kemari, banyak teori-teori, banyak kalam. Sehingga disebut ahlul kalam. Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan akal dalam penetapan perkara-perkara gaib. Humul ladzina yuqaddimuna al-aql ala naql fil umuril ghaibiyah. Mereka yang mendahulukan, ya kawan, berpedoman gitu kepada akal daripada nakal dalam perkara-perkara ketuhanan, perkara gaib. Nah, itulah disebut dengan ahlul kalam. Siapa mereka dalam Islam? Jadi kalau antum berbicara tentang ilmu filsafat itu lain, itu umum, secara umum. Bisa jadi tidak masalah kita mempelajarinya. Kalau filsafat berkaitan dengan masalah teori-teori keduniaan, teori dunia. Ya. Adapun berbicara tentang ketuhanan, tentang masalah alam gaib, ini yang bermasalah. Nah, yang dimaksud dengan ilmu filsafat di dalam pembahasan para ulama, ini maksudnya ahlul kalam, ini kelompok-kelompok sesat yang sudah terpengaruh dengan kalam atau filsafat Yunani seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah. Baik.
Berikutnya apa yang terakhir ya? Wa ilaihi ya'ud. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepada Allah akan kembali Al-Quran itu. Nah ini ada dua segi ya kawan. Dari sisi mana kembali kepada Allah? Dari dua segi. Atau ada dua makna lah boleh. Apa makna Quran kepada Allah kembali? Al-wajhul awal. Makna yang pertama. Wa ilaihi ya'ud. yakni kembali kepada Allah. yakni Al-Quran akan naik. Akan lenyap. Akan kembali kepada Allah. Akan lenyap di muka bumi nanti. Di akhir zaman. Ya. Jadi nanti di akhir zaman ya ikhwan ketika akan kiamat tidak ada yang namanya mushaf berisi Al-Quran. Tidak ada orang yang menghafal Quran. Gak ada orang mau baca Quran dan itu diangkat dalam satu malam. Diangkatnya lenyapnya dalam satu malam. Orang begitu mau baca Quran sudah gak bisa lagi. Mau baca gak bisa. Hafalannya hilang. Dia buka mushaf sudah kosong, tidak ada apa-apa. Semua tulisan di masjid-masjid di mana Quran semua tidak ada lagi. Diangkat dalam satu malam. Nah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman disebutkan yadrusul Islam hatta la yudra ma siyamun wala salah. Nanti di akhir zaman Islam akan lenyap sehingga tidak mengerti lagi apa itu puasa, apa itu salat, apa itu haji, apa itu sedekah. Terus wa yusra ala kitabillah akan dilenyapkan pula kitabullah fi lailatin dalam satu malam. Ini makna kepada Allah kembali. Fala yabqa fil ard minhu ayatun maka di muka bumi enggak ada satu ayat pun Quran. Sebagaimana nanti di akhir zaman nama Allah enggak akan disebut lagi. Enggak ada orang mengatakan Allah subhanallah alhamdulillah la ilallah, enggak ada lagi. Ka'bah dihancurkan. Maka nanti tinggal makhluk yang paling buruk, orang beriman diwafatkan semuanya. Tinggal makhluk yang paling buruk. Fa'alaihim tuqamus sa'ah. Kepada mereka lah tegaknya kiamat. Tapi ini yang pertama ya. Apa yang maknanya kembali kepada Allah? Yakni sebagaimana dalam asar bahwasanya Al-Quran akan dilenyapkan oleh Allah dalam satu malam sehingga di muka bumi enggak ada lagi Al-Quran, enggak ada lagi orang yang hafal Quran. Tapi yang kedua sekarang, wa ilaihi ya'ud, yakni annahu ay anna al-Quran ya'udu ila Allah wasfan. Maksudnya kembali kepada Allah yakni secara pensifatan. Yani tidak boleh seseorang disifati bahwa dia adalah yang telah berbicara dengan Al-Quran, yang berbicara Quran hanyalah Allah. Maka Allah yang disifati dengan Al-Quran, dengan kalamnya Allah. Sebagaimana tadi kita bicara di awal bahwa Al-Quran dari Allah bermula itu maksudnya apa? Yang pertama kali berbicara ya Allah SWT. Maka maknanya kepada Allah kembali, ya ini juga maknanya bahwa secara pensifatan yang berbicara Quran adalah Allah. Ya. Jadi apa maknanya ikhwan terakhir? Yang kedua maknanya yakni ya'udu ilallah, maknanya ya'udu ilallah ay ya'udu ilallahi wasfan, yakni la yusafu bihi ahadun siwallah. Tidak boleh disifati dengan kalam Quran itu selain Allah. Itu. Makanya tadi enggak boleh mengatakan Quran kalam Muhammad. Tapi boleh kalau mengatakan Quran kalam Muhammad sebagai penyampai, sebagai rasul. Tapi kalau mutlak ngomong begitu enggak boleh. Ya. Baik, berikutnya. Jadi kita simpulkan dulu bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran munazzalun, Al-Quran ghair makhluk, Al-Quran minallahi bada, Al-Quran ilaihi ilallahi ya'udu. Ada berapa poin berarti? 5 poin. 5 poin para ikhwan. Baik. Siapa yang menyelisih ahli sunnah di dalam penetapan sifat kalam? Al-jawab, yang mereka menyelisih ahli sunnah dalam penetapan kalam Allah itu banyak, golongan yang banyak. Ya.
yaitu Jahmiyah yang mengatakan Allah enggak disifati kalam sama sekali, sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang kedua juga adalah siapa? Asy'ariyah, bahwa Al-Quran kalamullah tapi kalam nafsi. Jadi nafsi, kalam dalam. Jadi kalam nang jerone ati nih manusia itu ya kawan. Kalam di dalam hati. Kok bisa kalam? Kalau di dalam hati dari bahasa manapun, mau Inggris, mau bahasa Perancis, mau Amerika, mau apapun dia, kalau dalam hati itu ya tidak disebut kalam, tahu jemaah? Ya. Kalam itu adalah omongan yang terdengar, suaranya terdengar, terdiri dari lafaz huruf yang bisa dimaknai, dipahami, itu kalam. Kalau nafsi itu ya bukan kalam namanya. Gitu. Jadi Asy'ari itu ingin mengatakan memang Allah punya sifat itu, tapi dia takut kalau mengatakan kalam Allah ada suaranya lah kayak makhluk. Iya jemaah. Kata mereka kalau kalam Allah itu bersuara, ya berarti seperti kalamnya makhluk. Berkonsekuensi kata mereka berarti Allah punya pita suara. Ya. Ini konsekuensi yang batil, semuanya itu batil. Karena jawabannya jemaah, tidak setiap yang bersuara itu terdengar itu harus memiliki pita suara sebagaimana makhluk. Contohnya di zaman Nabi, ketika Nabi dibuatkan mimbar dari kayu oleh salah seorang sahabiah, sahabat perempuan, mungkin dia tukang mebel kalau zaman sekarang. Dia tawarkan, ya Rasulullah, enggak tak buatkan mimbar untuk engkau duduk dalam khutbah. Biasanya Nabi itu kalau khutbah di pohon kurma yang ditumpuk. Lalu Nabi naik di situ dan duduk. Jadi mimbar Nabi itu ada 3 tingkatnya jemaah. Jadi Nabi naik di tingkat 2, Nabi berdiri, lalu Nabi duduk di yang tingkat 3-nya. Ya. Makanya Nabi sholat di atas mimbar ya ikhwan. Antum jangan pahami mimbarnya Nabi bisa untuk sholat, tidak. Nabi sholat di atas mimbar itu maksudnya hanya berdiri tok saja. Berdiri saja. Gitu loh. Lalu Nabi SAW ruku di atas mimbar. Nah, mau sujud, itu Nabinya mundur ke bawah, turun ke bawah, lalu sujud di bawah, bukan sujud di atas mimbar. Jadi Nabi sholat di atas mimbar itu hanya sekedar berdiri dan ruku saja, memperlihatkan kepada para sahabat. Jelas ya? Jangan dipahami mimbar Nabi kayak bisa tempat sholat, enggak. Mimbar Nabi itu kayak tempat duduk aja sebenarnya. Jadi tingkat 3 seperti itu. Tempat kayak apa ya? Orang kalau naik untuk menerima piala gitu, biasanya naik kayak ke tingkat gitu ya. Seperti itu mimbar Nabi. Jadi sesederhana itu. Jadi enggak kayak kita mimbarnya, masya Allah ya, pakai kayak kereta kencana, atasnya segala macam. Atau mimbarnya kita biasanya, ini mimbarnya apa yang masjid ini? Atau mimbar kayak gini, podiumnya enggak disebut mimbar ini. Ini enggak disebut mimbar dalam syariat. Cuma ya coba diprotes lah. Tapi yang kalau bisa mimbar itu ya naik. Makanya disebutkan Nabi naik. Ketika itu malaikat Jibril mengaminkan. Ya. Lah Nabi yang mengaminkan toh, malaikat Jibril yang mendoakan. Naik tingkat 2 amin, tingkat 1 amin, tingkat 2, tingkat 3 baru juga amin. Ternyata menunjukkan mimbar Nabi itu seperti itu. Bertingkat gitu. Nah, ketika dibuatkan mimbar baru dari kayu, maka kurmanya akhirnya digantilah, dikepinggirkan, dibuang. Maka saat dibuang itulah kurma menangis cuma. Menjerit dan terdengar loh. Seperti tangisan anak kecil ya, yang ingin nyusu kepada ibunya atau ketika kehilangan ibunya. Menangis dia. Terseduh-seduh menangis. Dan para sahabat mendengar. Tuh, makanya para sahabat itu tingkat keimanan luar biasa. Karena apa? Dia sudah menyaksikan wahyu, menyaksikan mukjizat gitu cuma. Maka di zaman sahabat yang namanya karamah itu enggak terlalu dibutuhkan. Maka jarang kisah-kisah karamah di zaman sahabat. Tapi justru banyak karamah di zaman setelahnya. Karena karamah itu adalah anugerah Allah kepada orang yang beriman untuk menguatkan imannya. Untuk menguatkan imannya. Nih sahabat jarang kisah-kisah karamah karena iman mereka luar biasa. Kuat iman mereka. Karena mereka menyaksikan wahyu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyaksikan juga mukjizat. Itu yang menyaksikan mukjizat. Maka para sahabat memiliki keutamaan. Orang yang melihat Nabi itu, ya, itu memiliki keutamaan luar biasa.
Makanya Abdullah bin Al-Mubarak ketika ditanya tentang ayyuhuma afdal, mana yang afdal antara Muawiyah bin Abi Sufyan wa Umar ibn Abdul Aziz, mana yang afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan seorang sahabat yang Muawiyah dikritik oleh ahli bidah diantaranya oleh orang-orang Hizbiyun, dikritik Muawiyah nih, ya, penguasa yang suka poya-poya atau yang hidup hidup yakni sebagai raja dan sebagainya, Muawiyah bin Abi Sufyan, dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikenal dengan kesederhanaannya, keadilannya, bahkan seolah-olah dia khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz ini, saking memiliki fadilah yang luar biasa dibandingkan dengan Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'in, dia enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Muawiyah seorang sahabat. Maka Umar bin Abdul Aziz memberikan jawaban dengan jawaban yang luar biasa. Kata Umar bin Abdul Aziz bahwa debu yang menempel di hidung Muawiyah saat sholat di belakang Nabi, jangankan dengan Muawiyah, dengan debu saja yang nempel di hidung Muawiyah saat dia sholat di belakang Nabi lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Jangan ngomong dengan Muawiyahnya, jangan. Dengan ibadahnya jangan. Dengan keutamaan ketemu Nabinya jangan. Dengan debunya aja masih afdol debunya Muawiyah dibanding dengan Umar bin Abdul Aziz. Bukan menghina Umar bin Abdul Aziz, tapi bagaimana akan dibandingkan seorang tabi'in dengan sahabat, apalagi yang jauh di bawah tabi'in dibandingkan dengan sahabat. Ini keutamaan mereka jemaah, dengan melihat Nabi, salat di belakang Nabi, apalagi berjuang, apalagi Muawiyah dipercaya Nabi untuk menulis wahyu, katibu wahyi Rasulullah SAW. Muawiyah memang ada kekurangan, ya. Muawiyah ketika menjadi khalifah, diantaranya Muawiyah itu mengangkat Yazid putranya, dianya masih hidup sudah diangkat putranya. Itu jemaah. Ini enggak terbiasa di kalangan para salaf dahulu. Ini cara yang bid'ah gitu istilahnya, sehingga dikritik Muawiyah nih. Dan banyak kritikan, tapi bagaimanapun kritikan kepada sahabat Rasulullah tidak menghilangkan fadilah keutamaan mereka jemaah. Ibarat setitik air yang ada di samudra yang luas. Titik air itu, titik air ya, setitik air dibandingkan dengan samudra yang luas. Titik air itu kesalahan sahabat, dan samudra yang luas adalah keutamaan mereka. Nggak bisa dibandingkan. Baik. Jadi kesimpulan yang pertama ikhwan, bahwa banyak yang menyelisih ahli sunnah tentang penetapan sifat kalam, diantaranya Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya. Terus yang kedua, kesimpulannya di poin ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yatakallam bisautin yusma'. Allah itu berbicara dengan suara yang dapat didengar. Tapi manusia, makhluk di muka bumi sekarang, tidak semuanya bisa mendengar ucapan Allah. Hanya beberapa orang yang Allah istimewakan. Hatta para nabi, para rasul pun tidak semuanya mendengar ucapan atau firman Allah. Tidak semuanya. Baik. Terus yang ketiga, kalam Allah itu la yusafu bil qadim. Tidak disifatkan, digambarkan dengan suatu yang sifat qadimnya. Dan qadim itu para ikhwan, lafaz yang tidak ada loh dalam syariat penetapan dan penafiannya. Tetapi yang di syariat yang bukan dalam syariat itu bukan qadim, tapi al-awwal. Jadi Allah itu disifati al-awwaliyah. Ya. Antal awwal wal akhir. Anta al-zahir wal batin. Jadi Allah disifati dengan awal dan akhir, dan Allah disifati dengan zahir dan batin. Dan ini sifat Allah yang harus disebutkan secara berpasangan. Kalau disebutkan antal awwal, maka harus disebutkan wa antal akhir. Kalau disebutkan antal zahir, ya Allah engkau adalah yang zahir, harus disebutkan pula pasangannya wa anta al batin. Zahir artinya maha tinggi. Itu. Zahir artinya maha tinggi, al batin artinya yang maha tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah. Adapun Allah itu al-awwal, ini tidak yang mendahului Allah. Wa anta al-akhir, ini tidak ada yang
mengakhiri engkau dari siapapun. Jadi kalau disebut qadim itu adalah sifat yang sebaiknya kita tidak menggunakannya, tapi digunakan dengan kata yang benar, yaitu al-awwal. Terus kalam Allah itu sifatun min sifatihi wa laysa khalqan min khalqihi. Sifat Allah itu kalam Allah itu sifat di antara sifatnya, bukan makhluknya. Kalam Allah itu. Terus yang kelima, kesimpulannya bahwa awal man qala bi khalqil Quran, yang pertama kali nyeleneh tentang mengistilahkan Quran itu makhluk, dia adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Man huwa? Al-Ja'ad bin Dirham, itu Ja'ad bin Dirham. Karena dia pertama kali pula yang mengingkari sifat kalam, maka berarti Quran bukan kalam Allah. Jelas kalau disebut Quran kalam Allah berarti konsekuensinya dia harus menetapkan Allah punya sifat kalam. Maka kata dia Ja'ad bin Dirham, Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Jadi Allah berfirman kepada makhluk, lalu makhluk nanti yang menyampaikan. Yang keenam, Imam Ahmad dan selainnya itu diuji pada permasalahan ini. Imam Ahmad bin Hanbal, di zaman beliau ini Imam Ahmad dipenjarakan dan banyak ulama dipenjarakan, bahkan dibunuh ketika fitnah terjadi Quran makhluk ini. Kenapa kok sampai fitnah besar? Karena penguasa di zaman itu telah dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah. Maka ikhwan, ketika penguasa dikuasai oleh ahli bid'ah, penguasa dikuasai atau diliputi oleh orang-orang ahli bid'ah di sekitarnya, maka nanti akan memusuhi kepada sunnah. Para ulama yang berakidah menyelisih mereka, ya, dipenjarakan, bahkan sebagainya dibunuh, termasuk ketika di zaman Imam Ahmad ini. Maka banyak para ulama yang saat itu mereka mencari selamat gitu dengan mengambil rukhsah untuk mengatakan kekufuran tersebut, walaupun dengan, jadi para ulama saat itu ada dua cara, jemaah. Ada dengan cara yang memang mengambil rukhsah, yang dibolehkan mengucapkan kata-kata kufur. Quran kalamullah, iya Quran kalamullah, sudah, gimana lagi supaya selamat. Dan itu dibolehkan. Karena kalau tidak akan dibunuh nantinya. Atau yang kedua dengan cara yakni mengucapkan perkataan yang dipahami oleh si penanya adalah yang dimaksudkan, padahal yang dimaksud oleh yang bicara bukan itu maksudnya. Jadi ulama saat itu ketika ditanya, menurut kamu Quran kalamullah atau bukan? Quran makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Maka ulama itu nunjuk kepada jarinya. Dia mengatakan begini, Quran, Taurat, Injil, ini maksudnya jari. Ini nih makhluk. Maksud ulama yang makhluk itu jarinya, maksudnya jari dia, bukan Qurannya, bukan. Maka dia mengatakan Quran, Taurat, Injil, ini itu maksudnya apa? Jari, makhluk. Akhirnya yang nanya, oh mantap, sudah kamu selamat. Imam Ahmad enggak mau gitu. La tariqul awal wala tariqus tsani. Imam Ahmad enggak mengatakan Quran makhluk terang-terangan atau mengatakan seperti tadi bertauriyah. Enggak, tapi Imam Ahmad tegas mengatakan Quran kalamullah, dan Imam Ahmad mengatakan tidak cukup itu, Quran kalamullah enggak, wa ghairul makhluk, dan bukan makhluk. Akhirnya dipenjarakan, disiksa dan seterusnya. Maka Imam Ahmad saat itu dikenal akhirnya menjadi imam ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Dalam mempertahankan yakni keyakinan Quran bukan makhluk. Diibaratkan oleh ulama ketika sama persis dengan jasa Abu Bakar ketika memerangi orang-orang murtad, demikian pula jasanya Imam Ahmad gitu dalam masalah mempertahankan akidah Islam. Jelas ya? Jadi siapa yang kena ujian di zaman itu yang paling berat? Imam Ahmad. Sampai ulama lain loh jemaah. Bahkan konon insahal khabar, ketika diceritakan kalau benar khabar, Imam Syafi'i pun ketika ditanya, Anta ya Syafi'i, Al-Quran makhluk? Apakah Quran makhluk? Lalu beliau nunjuk kepada badannya. Saya, iya engkau. Saya, iya. Saya makhluk. Ya, maksudnya yang makhluk apa? Quran atau sayanya maksudnya? Sayanya, saya makhluk. Sampai gitu, jadi mengambil. Nah, ada lagi di antara ulama yang mengambil rukhsah, di antara yang dikenal adalah Imam Ali Al-Madini, gurunya Bukhari. Imam Ali Al-Madini, gurunya Bukhari, itu mengambil rukhsah, mengatakan Quran makhluk. Iya, Quran makhluk. Dan ini dibolehkan saking beratnya fitnah saat itu.
Inilah kisah bagaimana ketika pemerintah atau penguasa dikuasai oleh ahli bid'ah. Nah, terus kesimpulan berikutnya, Al-Quran jami'uhu kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Quran semuanya adalah kalam Allah, baik lafadznya ataupun maknanya, baik huruf-hurufnya ataupun maknanya. Baik. Berikutnya kesimpulannya, man qala al-Quran aw syai' minal Quran makhluk. Barang siapa yang mengatakan Quran atau sesuatu dari sebagian dari Quran itu makhluk, misalnya surat Al-Baqarah itu yang makhluk, kalau yang lain kalamullah, ngomong begitu tuh, apalagi ngomong Quran semuanya makhluk, maka dia kafir, kufran akbar, kufur besar yang keluar dia dari Islam. Makanya para jamaah Asy'ari enggak mau mengatakan Quran Quran makhluk, enggak mau. Quran kalamullah. Maka selalu Asy'ari itu membuat takwil-takwil seperti itu, tapi kalam nafsi katanya. Tapi Jahmiyah ya mengatakan Quran makhluk terang-terangan, maka Jahmiyah ini yang dikafirkan para ulama. Jahmiyah itu dikafirkan para ulama. Baik. Terus di dalam pembahasan ini para ikhwan ada yang disebut dengan namanya al-waqifatu. Al-waqifatu. Al-waqifah, golongan waqifah itu syarrun minal Jahmiyah, lebih buruk dari golongan Jahmiyah. Apa golongan waqifah itu? Dia yang tidak mengatakan Quran makhluk dan tidak mengatakan Quran kalamullah. Tidak mengatakan Quran apa tadi? Kalamullah, tidak pula mengatakan Quran makhluk. Pokoknya dia tidak mau menyebut Quran juga kalamullah. Tidak mau juga mengatakan Quran makhluk. Pokoknya saya tawakuf. Al-waqifah. Ini lebih buruk dari Jahmiyah. Karena nanti akan membuat syubhat, gitu loh. Kenapa enggak mau mengatakan Quran kalamullah? Quran kalamullah. Itu. Termasuk ya. Ada istilah lagi golongan namanya lafdhiyah. Ada waqifah, ada lafdhiyah. Ini berkaitan tentang fitnah bahwa Quran makhluk di zaman dulu, di zaman para ulama ya, di zaman para ulama ketika muncul Quran, fitnah Quran makhluk. Ada istilah golongan lain apa namanya? Yang pertama al-waqifah. Siapa mereka? Mereka yang tawakuf. Ya, al-waqifah. Terus yang kedua al-lafdhiyah. Siapa mereka? Mereka ini orang yang cari selamat. Ya. Ketika orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah saat itu untuk mencari selamat, ya, maka mereka menggunakan istilah-istilah lain sehingga dianggap mereka itu bukan Jahmiyah. Padahal sama saja Jahmiyah dia yang mengatakan atau yang bergolongan lafdhiyah. Bagaimana lafdhiyah itu? Lafdhiyah itu adalah orang yang mengatakan begini. Lafdhiyah itu golongan yang mengatakan begini. Lafdhi bil Quran makhlukun. Nah, itu lafdhiyah itu. Ini mengatakan lafadku Al-Quran, dia adalah, atau lafadku terhadap Quran, maka itu makhluk. Jadi seolah-olah dia ingin menyembunyikan. Jadi lafadku terhadap Quran itu makhluk. Dia bisa saja maknanya benar, tapi bisa juga maknanya batil. Karena kalau lafzi bil Quran makhluk, misalnya kalau ini maksud suaranya, lafadku terhadap Quran, misalnya saya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu lafad saya, ya kan, terhadap lafad Al-Quran tadi, katanya makhluk. Kalau dia maksud lafadku, yakni suaraku, suara saya, makhluk bukan? Makhluk bukan kalau suara? Makhluk ya ikhwan. Tapi yang saya baca alhamdulillah, makhluk atau bukan? Makhluk atau kalamullah? Kalamullah, bukan makhluk. Nah, ini golongan lafdhiyah. Maka golongan lafdhiyah ini dihukumi Jahmiyah juga sudah. Dia cari selamat dia kepada ahli sunnah. Ini saat posisi mereka kepepet gitu. Jadi ini posisi pada saat ahli bidah ya, Jahmiyah Mu'tazilah kepepet oleh ahli sunnah. Saat itu mungkin ahli sunnah berkuasa. Maka ketika ditanya ya, untuk mempertahankan akidahnya tapi supaya cari selamat, maka lafdhi bil Quran makhluk. Lafadku. Jadi membingungkan adanya maksud lafadznya apa. Kalau suaranya betul. Kalau suara
Orang yang membacanya memang makhluk, tapi yang dibacanya apakah makhluk? Kalau itu ya batil, tetap jahmiyah. Makanya kata para ulama, man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa jahmi. Tetap jahmiyah dia. Makanya Imam Ahmad, Jahmiyah itu membagi kepada 3 golongan. Jahmiyah itu. Satu, yang mengatakan Quran makhluk. Jelas ini, Jahmiyah tulen. Al-Quran makhluk. Itu Jahmiyah tulen. Yang kedua, kata Imam Ahmad, orang yang mengatakan, Jahmiyah kedua ya, yang mengatakan Al-Quran kalamullah saja. Di zaman itu tuh, di zaman fitnah Imam Ahmad tuh, kalau orang cuma ngomong Al-Quran kalamullah titik, Jahmi itu berarti dia takut untuk mengatakan bukan, takut untuk mengatakan bukan makhluk. Jadi di zaman Imam Ahmad nggak boleh cuma mengatakan Quran kalamullah selesai, enggak, tapi Quran kalamullah ghairu makhluqin, ghairu makhluqin. Maka kalau mengatakan kalamullah saja lalu yaskut, dia lalu diam, maka dia tetap Jahmiyah juga. Baik. Terus yang ketiga tadi itu ya, lafdi atau lafduna bil Quran makhluk. Baik. Berarti di zaman itu namanya Ahlussunnah harus mengatakan apa? Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu badawa ilaihi. Ya, maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Cukup ya jemaah, kita masuk ke kaidah ini tentang masih kalamullah, yani Al-Quran kalamullah, tentang masalah Al-Quran kalamullah. Hanya saja kalamullah itu nanti berbeda-beda ditinjau dari kandungan maknanya. Tapi ditinjau yang berbicaranya ya satu, semuanya Allah yang berbicara. Ini tentang Quran ini. Ya, tentang Quran. Ini semua firman Allah dalam Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz. Itu semuanya sama. Kalam satu, kalamnya Allah. Tapi ditinjau kandungan maknanya ya tentu tidak sama. Tidak sama cuma surah Al-Lahab atau surah ya Al-Lahab, apa surah apa itu Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Itu tentu tidak sama kandungan maknanya dengan surah misalnya ayat kursi yang agung, ada sifat-sifat Allah, kan tidak sama tentunya. Gitu. Tapi ditinjau dari segi yang berbicara al-mutakallim semuanya sama kan? Allah berbicara tabat yada abi lahabi wa tabba, dan Allah pun yang berbicara Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Sama-sama. Yang berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk di Al-Mulakhas, di bab apa kita? Taib, di pembahasan wa an Abi Hurairah ya, betul? Taib. Qala al-muallif hafidhahullah taala wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Man ata, siapa yang mendatangi kahinan dukun. Ya. Fasaddaqahu, lalu membenarkannya, bima yaqul, apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara, maka sungguh telah kufur, bima unzila ala Muhammad, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Faqad kafara, ya, sesuai kaidah kita, hukum asalnya kufur kecil, hukum asalnya. Karena al-kufru al-munakkar fil adillah, setiap lafaz kufur dalam dalil yang bentuknya nakirah, tidak ada alnya, seperti ini faqad kafar, ini nakirah, maka yang maksud faqufrun asghar, kufur kecil maksudnya. Ini pada asalnya. Maka mendatangi dukun, membenarkan dukun itu diperinci. Apa perinciannya? Tasdikul kahin fil ghaibin nisbi faqufrun asghar, membenarkan dukun dalam perkara gaib nisbi maka kufur kecil. Tapi dalam gaib mutlak maka kufur besar. Maka ini perincian, butuh perincian. Rawahu Abu Dawud walil arba'ati wal hakim,
dan diriwayatkan oleh imam yang 4 dan juga oleh Imam Al-Hakim waqala, dan beliau berkata, Imam Hakim mengatakan sahihun ala syartihima, sahih sesuai syarat, menurut syarat mereka berdua yakni Bukhari Muslim maksudnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf, jadi arraf itu tukang ramal, ya, au kahinan atau dukun. Dukun itu yang memberitakan perkara-perkara gaib yang akan datang. Lalu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah kufur kepada, atau membenarkannya dengan yang diucapkannya, maka faqad kafara, dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada yang diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang bagus, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud marfu'an, secara marfu', yakni Nabi yang menyampaikan, lafaznya sama seperti yang di atas. Taib. Bima unzila ala Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya apa? Alkitab wa sunnah. Mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil hadits bi riwayataihi. Makna global terhadap hadis pada dua riwayat di atas. Al-wa'idus syadid, ancaman yang keras, ala ityanil kuhan, bagi yang mendatangi para dukun, wal arrafin, tukang ramal. Li su'alihim anil mughayyabat, atas pertanyaan kepada mereka berkaitan perkara gaib. Wa tasdiqihim, dan membenarkan mereka fi dzalik, tentang perkara gaib tersebut. Nah, kufur besar apa kecil tergantung gaib yang ditanyakan, ya, tergantung gaib yang ditanyakan. Kalau gaib nisbi maka kufur kecil, kalau gaib mutlak maka kufur besar. Li'anna ilma al-ghaibi qad ikhtassallahu. Nah, yang maksud oleh Syekh Fauzan, li'anna ilma al-ghaib qad ikhtassallahu ta'ala bihi. Karena bahwasanya ilmu gaib itu adalah merupakan hal yang dikhususkan, hanya Allah yang tahu. Nah, berarti ilmu apa yang maksud gaib yang mana ini? Gaib mutlak. Karena kalau gaib mutlak itu maknanya adalah ghaibul ladzi la ya'lamuhu illa Allah. Yani al-ghaibul ladzi qad ikhtassallahu bihi, ghaib mutlak. Maka boleh antum cantum di situ tuh, li'anna ilmal ghaibi qad ikhtassallahu ta'ala bihi. Ini maksudnya al-ghaib al-mutlak. Faman atahum wa saddaqahum faqad kafar bil wahyi al-munazzal ala Muhammad. Maka siapa yang mendatangi mereka dan membenarkannya, maka sungguh telah kufur kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Munasabatul haditsil bab, anna fihi, korelasi kesesuaian hadis terhadap bab ini apa? Hadis ini dibawakan anna fihi, bahwa dalam hadis itu terdapat an-nahya, terdapat larangan an ityanil kuhan, mendatangi dukun. Termasuk mendatangi itu ikhwan, walaupun telepon enggak datang, enggak harus datang ke dukun, enggak, tapi lewat telepon dari rumah, ya. Walaupun lewat online, itu makna karena mendatangi maksudnya ini, maknanya di sini bukan secara hissi tapi juga secara maknawi. Sama hadir, itu ada hadir secara hukum dan ada hadir hakiki. Hadir secara hukum, yakni walaupun tidak hadir badannya, tapi secara hukum dianggap hadir ketika video call misalnya, ketika telepon misalnya dianggap hadir. Orang disuruh hadir ke persidangan, dia nggak hadir lewat telepon online, itu hadir juga, namun secara hukum namanya. Mendatangi pun begitu, ada al-ityani hakikatan, ada ityani hukman. Datang secara hakiki, jalan kaki dia datang, dengan berkendara datang, atau datang secara hukum, yakni menelepon dengan alat-alat transport, alat-alat telekomunikasi. Maka sah, jemaah. Sah. Menikah lewat telepon sah, menceraikan lewat telepon sah, jadi wali lewat telepon sah, jual beli lewat telepon sah, dan seterusnya. Termasuk datang di sini, ya. Taib. Wa bayanil wa'idi fi dzalik, dan menjelaskan tentang ancaman terhadap hal tersebut. Taib. Ma yustabat min al-hadis, kita ambil beberapa faedah dari hadis. Yang pertama, tahrimu ad-dhahab ilal kuhan. Haramnya pergi ke dukun, wal arafin, dan tukang-tukang ramal. Jadi ada beberapa istilah jemaah, ada arraf, ada munajim, ahli nujum, ada arab, tukang ramal, ada lagi al-kahin,
ada araf, ada kahin, ada munajim, ahli nujum. Ada lagi apa lagi? Istilahnya ada aif, ya, yang melakukan iyafah, yakni ada lagi nama-nama lain, tapi pada intinya ada kemiripan lah ya, tukang ramal, dukun, ya. Wa su'alihim, dan haram bertanya kepada mereka, sekedar iseng nanya tok loh, enggak membenarkan, tetap haram. Wa wujubul ibtiad, dan wajib. Jadi hadis tadi menunjukkan wajibnya al-ibtiad, menjauhi anhum, dari mereka. Lianna dzalika kufrun, karena hal itu menjadi sebuah kekufuran idza saddaqum, apabila membenarkan mereka. Muharramun, dan haram idza lam yusaddiquhum, haram kalau tidak membenarkan mereka. Jadi begini para jemaah, datang ke dukun itu dirinci, ada beberapa perincian, dibagi dua dulu. Ada yang kufur, ada yang haram, tidak sampai kufur. Yang kufur bagi dua lagi, seret. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ya, kufur akbar, kufur asghar. Yani kalau haram itu lebih ringan daripada kufur asghar, gitu. Jadi bertanya saja tok itu ya, itu enggak sampai kufur, apalagi kufur besar, tapi dia haram hukumnya. Atau sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan haram di sini maksudnya kufur kecil. Maksud haram di sini yakni tidak sampai kufur besar. Nah, yang kedua, wujubut takdzibil kuhani wal munajjimin. Wajib untuk mendustakan para dukun dan ahli nujum. Ya. Berita-berita dukun itu sumbernya dari mana, ikhwan? Al-jawab dari 3 sumbernya. Masdar dukun dari 3 kemarin. Coba siapa yang masih ingat? Apa yang pertama dari apa sumbernya? Sumber dukun itu beritanya dari mana? Satu dari para pencuri berita langit. Dan pencurian berita langit oleh para jin ini ada 3 fase jemaah ya. Fase sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu banyak. Maka dukun-dukun, sihir-sihir dulu juga banyak. Yang kedua fase ketika Nabi diutus, maka tidak ada sama sekali pencurian langit. Untuk menjaga wahyu Nabi SAW, kesempurnaannya. Padahal Masya Allah ya, di zaman dulu kan juga ada wahyu kan. Nabi Musa dapat wahyu, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi pencurian berita langit juga menyebar banyak, merajalela. Yang kedua, kalau di zaman Nabi terhenti. Baru nanti fase setelah Nabi wafat. Bagaimana pencurian berita langit para jin? Ada tapi tidak sebanyak sebelum Nabi diutus, gitu jemaah. Jadi yang pertama dari pencurian berita langit. Yang kedua dari mana sumbernya? Minal jin al-qarin, dari jin. Ya, jadi dukun-dukun itu dikasih tahunya oleh jin, qarin-qarinnya itu. Maka kalau dukun bisa nebak-nebak itu diberitahu jin, qarin. Ini orang ini penyakitnya ini loh, orang ini gini, orang itu gitu. Jin, qarinnya yang ngomong. Yang ketiga min takhmin, yakni dari kira-kira. Kalau kira-kira kita juga bisa tuh jemaah. Makanya kadang betul, kadang salah, gitu. Maka wajib untuk mendustakan para dukun, tidak boleh membenarkannya. Kalau sudah mendustakan, ya ngapain lagi datang ke mereka? Gitu. Hatta dari pencurian berita langit itu disampaikan berita, tapi ditambahkan dengan 100 kedustaan. Ujung-ujungnya tetap apa? Ujung-ujungnya tetap keliru, gitu. Walaupun kadang benar, kadang salah, banyaknya kelirunya kan, ditambah 100 kedustaan. Qarin pun juga dusta jemaah. Namanya qarin, jin itu. Sama hanya dengan manusia pendusta ya, jin pun banyak yang dusta. Maka tidak bisa pula dipastikan. Yang ketiga, apalagi kira-kira gitu loh jemaah. Makanya dukunnya dusta kabeh wis, enggak bener kabeh. Maka wujub takdzibil quhani wal munajjimin. Yang ketiga, man atahum wa saddaqahum faqad kafar bil wahyil munazzal ala Muhammad. Ini boleh dibaca munazzal, boleh dibaca al-munzal. Siapa yang mendatangi para dukun, tukang ramal dan membenarkan mereka telah kufur ya kepada wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya ini ngomong kanjeng ini supaya jenengan lebih ini gitu. Padahal nanti takut keliru dengan Dimas Kanjeng Taat yang sekarang bebas jadi ini lagi. Cuman ya kita hendir aja lah ya, nggak usah kanjeng-kanjeng ini.
Siti dari kita tuh, Siti Maryam KB, Siti KB, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Padahal itu tadinya mungkin Sayyidati, saking kekencengan ngomongnya jadi Siti. Baik. Yang keempat, annal kihana syirkun, bahwasanya perdukunan itu kesyirikan. Dari sisi mana ya, kawan? Dari sisi dia meminta perlindungan, pertolongan kepada jin, kepada syaitan. Biasanya jin, syaitan yang dimintai perlindungan syaratnya adalah untuk melakukan kesyirikan, menyembelih, itu pasti ya, kawan. Banyak kisah-kisah saudara kita yang sudah taubat ya ke manhaj salaf, dulunya suka datang ke dukun, ada yang macam-macam untuk supaya kebal, bacok itu datang. Dia mau safar jemaah, mau berlayar, kerja di pelayaran gitu. Datang dia, ternyata betul Ustaz itu. Para ulama kita, para masyayikh kita mengatakan demikian, betul. Jadi dukun-dukun itu suka nyuruh nanti untuk menyembelih dengan sembelihan tertentu, ayam hitam atau ayam putih-putihnya aja, putih jangan sampai ada hitamnya, disembelih. Dan yang suruh ngomong atas nama, bukan atas nama Allah, disebutkan di situ nanti ada nama jinnya. Memang ini mungkin jangan-jangan antum ada yang pernah nyoba barangkali. Disuruh nyembelih betulan. Ini berarti kan kesyirikan. Makanya setiap praktek ritual perdukunan pasti ada kesyirikan di situ. Yang kedua, dari sisi mana disebut kufurnya itu? Dari sisi mengaku tahu perkara gaib, gitu. Maka kufur. Ya. Li'annaha tatadammanu da'wa musyarakah, karena mengandung pengklaiman Allah bersekutu fi ilmil ghaib, dalam ilmu ghaib. Ini satu kata Syekh. Yang keduanya tadi apa? Karena adanya ritual-ritual kesyirikan yang disyaratkan oleh para jin. Istikhdam, meminta perlindungan kepada jin. Taib, wa an Imran bin Husain marfu'an. Dari Imran bin Husain secara marfu'. Marfu' artinya yang disandarkan kepada Nabi. Ini artinya Imran bin Husain ini mendapatkannya tuh dari Nabi gitu. Cuman bentuknya bagaimana enggak disebutkan, apakah dia mendengar atau bagaimana, melihat Nabi atau bagaimana, gitulah. Yang penting dia dapat dari Nabi, itu marfu'. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Kalau ada larangan agama yang bukan golongan kami, itu menunjukkan dosa besar, jemaah. Gitu? Kalau ada larangan agama yang diancam dengan bukan golongan kami, atau diancam neraka, atau diancam laknat, itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Kalau ada ancaman nerakanya, ya. Makanya melihat perempuan dosa kecil apa dosa besar? Dilarang, tapi nggak ada ancaman khususnya, berarti dosa kecil. Antum jangan bilang alhamdulillah saya diberi dosa kecil ya. Kok alhamdulillah sih? Ya jangan dilihat, tapi dosa kecilnya dianggap remeh menjadi besar aja mah. Dosa kecil dianggap remeh, dianggap halal. Makanya melihat perempuan itu boleh kalau nggak sengaja sekali. Seret, masya Allah cantiknya, selesai. Wes, jangan, ya masya Allah, dilihat lagi, masya Allah lagi. Terus jadi dosa akhirnya. Jadi yang pertama itu halal. Ya, melihat perempuan pertama, tapi tidak sengaja, jangan petong-tong lihat halal pertama sudah, yang kedua lagi lihat lagi halal. Tidak sengaja, ini pandang tidak sengaja boleh. Nah, haram seperti ini boleh ketika ada hajat. Boleh haram seperti ini, haram wasilah ini ketika ada hajat. Maka boleh melihat perempuan kalau mau nador, mau melamar, atau ada misalnya melihat, ya, misalnya dalam sebuah pengajaran. Walaupun tentu kita lebih menghindari itu. Taib, mana tadi? Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu. Bukan golongan kami orang yang bertatayur dan minta ditatayurkan. Aw takahana aw tukuhina lahu. Atau meramal atau minta diramal. Au sahara atau menyihir, atau minta disihir, minta disihirkan. Ya. Oman ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Maka siapa yang mendatangi dukun, membenarkannya dengan yang diucapkannya, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Ini masih sama, syahidnya yang ini.
Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Adapun masalah tatayyur ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin wa rawahu Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Diriwayatkan pula Imam Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas duna qauli, namun tanpa perkataan wa man ata ila akhir. Jadi kalau dalam hadis Ibnu Abbas ya diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu hanya sampai kepada mana? Nah, wa man ata kahinannya tidak ada gitu. Jadi ada dua riwayat. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, Imam Baghawi imam ahli tafsir. Dan antum kalau membaca kitab tafsir juga perlu membaca kitab tafsir Al-Baghawi ini, kawan. Al-Baghawi ini. Tapi kalau antum bisa membaca mukhtasarnya. Jadi ringkasannya. Tafsir Baghawi tafsir yang panjang, yang besar, tapi ada ringkasannya. Demikian pula antum bisa baca kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di. Metode tafsir Ibnu Katsir, tafsir dengan dalil-dalil, hadis-hadis, ayat-ayat ya. Adapun tafsir As-Sa'di itu tafsir modelnya itu ta'wil. Ta'wil itu artinya menjelaskan ayat, dijelaskan ayat, maksud ayat dengan bahasa yang mudah gitu. Jadi enggak ada dalil-dalil di situ dalam kitab tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir Baghawi juga demikian modelnya. Tapi bagus penjelasannya ini, banyak hal-hal yang kita tidak paham beberapa ayat Quran di tafsir ini dijelaskan, tafsir Imam Al-Baghawi ini. Contoh di sini disebutkan Al-Araf, maka dinukil oleh muallif Al-Araf. Araf itu siapa dia? Alladhi yadda'i, yang mengklaim ma'rifatul umur bi muqaddimatin yastadilu ala al-masruq. Yani artinya orang yang mengetahui perkara, orang yang mengklaim tahu perkara-perkara ya yang akan datang atau yang didahului dengan yang menunjukkan biha, dengan hal tersebut alal masruq, atas barang yang dicuri, wa makanid dhalah, atau tempat barang yang hilang, wa nahwi dzalik, dan yang selain itu. Jadi untuk meramal barang yang dicuri, barang yang hilang, namun dengan cara apa? Ada cara-cara yang tersembunyi di situ caranya. Wa nahwi dzalik. Wakila, dan ada yang berpendapat, kata Imam Al-Baghawi, huwa al-kahin. Yakni yang dimaksud dengan arraf dia adalah al-kahin, juga disebut dukun. Lalu wal kahinu huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabati fil mustaqbal. Adapun kahin, dukun, artinya dia yang memberitahukan hal-hal gaib di masa yang akan datang. Wakila, dan ada yang berpendapat alladhi yukhbiru 'amma fid dhamir. Yang disebut kahin dia adalah yang mengkabarkan ya apa yang ada di dalam hati, yakni yang mengetahui apa yang ada di dalam dhamir, dalam hati. Wa qala Abul Abbas, selesai perkataan Imam Al-Baghawi, sekarang perkataan Abul Abbas. Siapa Abul Abbas? Ibnu Taimiyah. Berarti Al-Abbas ini apanya Ibnu Taimiyah? Berkata Abul Abbas Ibnu Taimiyah, berarti Al-Abbas ini apanya Ibnu Taimiyah? Bukan apa-apanya, wong Ibnu Taimiyah ndak kawin. Ibnu Taimiyah ndak kawin, ndak punya anak. Jangankan anak, istri pun ndak punya. Tapi ini bukan contoh jemaah ya. Ulama yang ndak nikah itu bukan contoh. Ulama yang ndak nikah loh, bukan contoh. Contoh kita Rasulullah, para nabi, menikah mereka. Makanya para ulama nggak nikah itu karena ada udzur, yang kita memberi udzur kepada mereka. Bukan sengaja membujang untuk cari berkah, ndak, sebagaimana yang terdapat dalam ajaran kependetaan ya, yang tidak menikah. Ndak. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-Araf dia siapa? Ismun lil kahin, nama bagi tukang atau bagi dukun, wal munajjim, war rummal, dan juga Araf ini nama bagi munajjim, ahli nujum, war rummal, tukang ramal. Rummal ini melalui pasir, melalui tanah, meramal melalui tanah. Wa nahwihim, dan yang semisal mereka, mimman yatakallam, di antara orang-orang yang berbicara fi ma'rifatil umur, tentang perkara-perkara ya, tentang masalah-masalah bihadihi turuk, dengan cara-cara seperti ini. Ini cara-cara yang tersembunyi. Ya, cara-cara yang tersembunyi. Taib, laisa minna. Perkataan laisa minna ay la yaf'al hadha man huwa min asya'ina al-'amilina bittiba'ina
muktafina li syar'ina. Jadi maksudnya bukan golongan kami, bukan berarti kafir jemaah. Bukan golongan kami kata Nabi kan terhadap perbuatan ini dan itu, bukan berarti kafir. Menjadi kafir bukan Islam lagi, enggak. Tapi bukan golongan kami, yakni la yaf'alu hadza, perbuatan ini bukanlah orang yang mengikuti kami gitu. Perbuatan ini bukan perbuatan orang yang mengikuti kami, yang meneladani syariat kami, itu maksudnya. Jadi bukan itu ajaran kami, itu maksudnya. Berarti jatuhnya bisa kepada syirik besar, bisa syirik kecil, bisa bid'ah. Pokoknya yang bukan syariat Kanjeng Nabi, itu maksudnya. Man tatayyara ay fi'lu tiyarah. Maksud siapa yang bertatayyur, yakni yang berbuat. Dia yang berbuat. Au tutuyyira lahu, atau yang ditatayyurkan. Maksudnya ya, dia nanya kepada orang gitu. Tentang ini bagaimana nasib saya ini. Oh, nak kamu gini. Karena itu nanti akan sial dan semisalnya. Itu namanya tutuyyira lahu. Ditatayyurkan untuknya. Yani amrun man yatatayyaru lahu wa misluhu baqiyatul alfat. Ya. Adalah keadaan orang-orang yang ditatayurkan. Demikian pula lafaz yang lainnya, sihir dan disihirkan, tatayur dan ditatayurkan, seterusnya. Jadi yang bertatayur dan yang ditatayurkan. Itu cuma orang ada yang berbuat sihir, dia sendiri buat sihir, ada yang orang dimintakan kepada dukun untuk dibuatkan sihir. Itu untuk orang lain. Itu namanya disihirkan. Baik, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global terhadap hadis. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam la yakunu min atba'ina al-muttabi'ina li syar'ina. Nabi mengatakan bukanlah pengikut kami yang mengikuti syariat kami, bukan. Yaitu man fa'ala at-tiyarah, orang yang berbuat tiarah. Atau al-kihana, perdukunan. Awisir, atau berbuat sihir. Au fu'ilat lahu hadhil asya', atau dibuatkan untuk dia perkara-perkara ini. Lianna fiha di'a'u li ilmi al-ghaib. Lianna fiha di'a'an. Karena hal itu termasuk pengklaiman li ilmi al-ghaib, terhadap ilmu ghaib alladzi ikhtassallahu bihi, yang mana Allah mengkhususkan atas dirinya tentang ilmu ghaib ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terus wa fiha, dan juga di dalamnya ya, itu ifsadan lil aqaidi wal uqul, akan merusak akidah dan akal. Jadi orang yang datang ke dukun, orang yang rusak akalnya cuma. Rusak akidahnya juga rusak akalnya. Bagaimana dia percaya kepada dukun seperti itu? Yang aneh bin ajaib jemaah, dia ingin ke dukun supaya dia bisa jadi kaya, bisa menggandakan duit misalnya, atau bisa sukses lah bisnis kaya. Lah kenapa dukun memberi ritual supaya kaya? Kenapa dukunnya tetap miskin gitu loh? Kenapa enggak dukun duluan yang jadi konglomerat? Tapi anehnya nih para pejabat konglomerat datang ke dukun tersebut, maka rusak akalnya, rusak akalnya. Artis sudah cantik loh jemaah, tetap datang ke dukun supaya ingin lebih cantik, padahal sudah cantik misalnya. Atau ingin jadi apa artis datang ke dukun biasanya? Biasanya ya kalau pasang susuk ya jemaah, sudah cantik sudah, tanpa pasang susuk pun orang sudah tergoda gitu loh. Ini pasang susuk lagi akhirnya malah jadi jelek akhirnya. Ya, hidungnya sudah mancung malah jadi pesek gara-gara pasang susuk. Ya, karena kewalik mungkin, dukunnya kewalik itu yang harusnya ya. Taib. Li'anna ifsadun lil aqaid wal uqul. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhihi al-umur, maka siapa yang membenarkan apa yang dilakukan dari hal-hal seperti ini, faqad kafara bil wahyil ilahi, maka telah kufur kepada wahyu ilahi alladzi jaa bi ibtali hadhihi al-jahiliyat, yang wahyu datang untuk membatalkan seluruh perkara jahiliyah-jahiliyah tersebut. Wa wiqayatil uqul minha, dan menjaga akal syariat ini dari perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Ini malah enggak, malah wahyu dibuang, malah dia berpegang kepada perkara jahiliyah. Wa yulhaqu bidzalika, dan diikutkan termasuk juga di dalamnya adalah ma yaf'aluhu ba'dun nas, apa yang dilakukan sebagian orang, min qiraati ma yusamma bil kaf, ya, yaitu membaca apa yang disebut dengan kaf, telapak tangan, au rabdi sa'adatil insan, atau mengaitkan kebahagiaan seseorang, wa syaqaihi, atau kesengsaraan seseorang, wa haddihi, atau nasib seseorang, bil buruj,
kepada bintang-bintang wa nahwi dzalik. Yani seseorang celaka, sengsara, bahagia atau tidak, sakit atau sehat itu dikaitkan dengan bintang tertentu. Ini namanya ilmu astrologi, jemaah. Ya, itu yang dimaksud oleh Syekh di sini. Taib, atau membaca yang disebut dengan al-kaf, yang maksudnya meramal dari telapak tangan. Ini garis telapak tangan. Semua garisnya padahal M loh, semuanya akan mati kan, M ini semuanya. Ya, tapi ini nasibmu. Oh, ini kamu jangan terlalu banyak keluar sekarang, nanti akan pemborosan. Iya, orang banyak keluar ya habis duitnya, nggak harus pakai diramal-ramal. Itu. Jadi jaga ya, katanya ekonomimu lagi seret nih, katanya dijaga. Ya. Baik. Waqad bayyana kullun minal imamaini al-Baghawi wa Ibn Taimiyah makna al-Araf. Dan muallif di sini membawakan atau masing-masing dari dua imam, yaitu Imam Baghawi dan Imam Ibn Taimiyah, itu telah menjelaskan ya makna al-Araf, arti al-Araf wal kahin dan arti al-kahin, wal munajjim dan arti al-munajjim, wal rumal dan dengan dan rumal. Jadi 4 ya, al-Araf, al-kahin, al-munajjim, ar-rumal. Bima hasiluhu, di mana pada kesimpulannya adalah anna kulla man yad'i ilma syai'in minal mughayyabat, setiap yang mengklaim, mengaku mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib, maka dia imma dakhilun, maka bisa jadi dia masuk fismil kahin, definisi dukun, au musyarikun lahu fil ma'na, atau masuk ya termasuk ke dalam makna tersebut, yakni fayulhaqu bihi, maka dimasukkan ke dalam makna tersebut. Fal kahin, maka contohnya al-kahin, dia adalah waladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal, mengkabarkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Wa ya'khudhu, dan diambil an masruki, yang diambil dia dukun ini dari mana? Wa ya'khudh, mengambil an para pencuri as-sama', ya, para pencuri berita langit minasyayatin, dari golongan syaitan, kama sabaqa fi awwali kitab at-tauhid, sebagaimana disebutkan di awal kitab tauhid. Nah, jadi dukun itu memberitahukannya dari salah satunya disebutkan Syekh adalah dari para pencuri berita langit. Sebagaimana kita katakan sebelumnya dari 3 cara ya jemaah. Taib, munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis dengan bab apa? Anna fihi nahya wa at-taglidha an fi'li al-kihanati wa nahwiha. Di dalam hadis terdapat taglid, terdapat taglid, terdapat ancaman, larangan, itu ya, yang keras. Taglid itu, ini taglid itu, gildah itu keras, maksudnya ada kekerasan, maksudnya larangan, maksudnya larangan keras dari perbuatan atau atas perbuatan perdukunan dan semisalnya. Wa tasdiki alaiha, juga yang membenarkannya, bukan dukunnya saja tapi yang membenarkan juga. Itu diancam dengan ancaman yang keras. Ma yustafadu minal hadis, apa faedah yang bisa diambil dari hadis? Yang pertama, tahrimu di'i ilmil ghaib, haram mengaku tahu gaib. Ya, karena berarti bersekutu dengan Allah, menyaingi Allah, Allah yang tahu gaib. Li'annahu yunafi tauhid, karena menafikan tauhid. Yang kedua, tahrimu tasdiki man yaf'alu dzalik, haramnya membenarkan orang yang melakukan tersebut, yakni mengaku tahu gaib, jangan dibenarkan. Yang mengaku tahu gaib jangan dibenarkan. Juga jangan membenarkan bil kihana au ghairiha, perdukunan dan selainnya, li'annahu kufrun, karena hal itu kekufuran. Ini membenarkannya itu kufur, gitu jemaah. 3, wujubut takdzibil kahin, wajibnya mendustakan dukun, wa nawhim dan semisal mereka, wa wujubul ibti'ad, dan wajib menjauhi anhum dari mereka, wa an ulumin dan dari ilmu mereka, tidak boleh mempelajari ilmu. Wujubu yang keempat, tamassuk, wajib berpegang bima unzila ala rasul, terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa tarh, memegang ya apa yang diturunkan kepada Nabi, wa tarhima khalafahu, dan membuang setiap yang menyelisihi, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi terakhir para ikhwan, pembahasan tentang dalil ya. Hadis ini dhaif sebenarnya. Cuman hadis ini dijadikan dalil, maknanya benar, bahwa ada di antara mereka yang menggunakan huruf abjad sebagai bentuk untuk meramal-ramal. Ya, ini tentang abajad ya.
Ibnu Abbas mengatakan tentang kaum yang menulis abjad, wa yanzuruna fin nujum, dan menunggu bintang-bintang. Ma ara min man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq, kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat orang yang melakukan hal itu memiliki bagian di akhirat kelak, yakni dia tidak akan mendapat bagian, tidak akan mendapat surga di akhirat kelak karena kufur dia. Siapa dia? Yang menulis abjad dan menanti, menunggu-nunggu bintang-bintang. Artinya meramal dengan menggunakan huruf abjad, jemaah. Huruf abjad itu para ikhwan, yakni boleh antum catat ya, abjad itu hurufnya adalah alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sad, terus qaf, ra, shin, ta, sa, kha, zal pakai titik zal, dad, sad yang ada titiknya ya dad, lalu dha, ta yang ada titiknya dha ya dha, lalu ghin. Nah ini kalau disambungkan ya untuk menghafal, dia menjadi abjad, hawaz, huti, kalaman, sa'fas, farashat, sakhad, dotag, kan dot ya dot sama ghin, berarti apa namanya, dodog. Ini nanti pakai angka para ikhwan, pakai angka dia, pakai apa namanya, ya pakai apa namanya, pakai angka. Jadi alif itu nomor 1. Jadi antum silakan kasih, tadi kan antum nuliskan alif, ba, jim, dal. Taib, alif nih nomor 1, ba-nya nomor 2, jim 3, dal 4, terus 5, 6, 7 ya, 8 berarti apa? Ha. 9 berarti to, terus 10 ya. Nah, perhatikan ikhwan, sampai 10 selesai ya. Nanti sampai mana 10 tadi? To kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 itu ya. Nah, nanti kaf itu 20. Lam 30. Mim 40. Nun 50. Sin 60. Ain 70. Fa 80. Sad 90. Lalu qaf berapa? 100. Ra 200. Shin 300. Ta 400. Sa 500. Kha 600. Dodnya 800. Iya betul. Tadi dal berapa dal? 700. Dod 800. Do 900. Ghin 1000. Nah ini bisa dibuat untuk meramal, bisa dibuat untuk hal yang memang untuk membuat kode atau rumus, itu boleh. Kalau membuat kode atau rumus. Contoh misalnya ikhwan ya. Contoh misalnya untuk menulis tentang ini contoh di sini dibuat oleh Syekh Sa'di, membuat sebuah contoh. Syekh Sa'di mengatakan tentang beliau membangun pembangunan masjid. Untuk menentukan tanggalnya itu beliau menggunakan dengan angka berapa tanggal, lalu dikaitkan dengan hurufnya sehingga lafadznya menjadi igfir lana.
Jadi Syekh Sa'di mengatakan demikian. Jid biridha, dia bersenandung, bersyair. Dia bilang jid biridha wa a'til muna. Bersungguh-sungguhlah dengan keridhaan Allah dan berikanlah harapan. Man sa'adu fi dzal bina, bagi mereka yang membantu dalam pembangunan masjid ini, kata Syekh Sa'di. Lalu tarikhuhu hinantaha, dan tanggal selesai pembangunan masjid ini adalah qaulul mudib, ucapan orang yang bertobat, igfir lana. Nah, igfir lana ini kan huruf, yakni kalimat jemaah ya. Igfir lana artinya ampuni kami kan. Di situ mengandung tanggal, di situ terkandung tahun. Coba nanti antum kaitkan dengan rumus tadi. Igfir lana berarti apa? Alif, gin, fa, ro, lam, nun, alif. Jadi berapa akhirnya igfir lana di situ? Di situ akhirnya igfir lana yakni pada tahun 1300 berapa? Yes, pokoknya itu tahun selesai pembangunan masjid jemaah. Antum misalnya kelahiran tahun berapa? Tahun 1907. Ocolah untuk ketahuan umurnya jadi tua nanti. Imam Syafi'i, saiki. Kapan tanggal wafatnya Syafi'i? 204. Imam Syafi'i. Berarti kalau dirumuskan dengan huruf abjad tadi, apa Imam Syafi'i? 200 tambah 4 berarti dal ro. Enteng untuk menghafal, tapi repotnya antum harus hafal dulu rumus tadi. Imam Syafi'i itu berarti wafatnya dal ro. Apa dal ro? Ya dal sama ro. Dal berapa? Dal 200, ro-nya 4. Gitu. Atau 4 dulu baru 200 ya. Cara nulisnya kan kalau Arab jemaah dal ro itu berarti 4 200 berarti 204 dal ro gitu loh nulisnya. Kan Arab itu hitungannya kan dari mana ininya angkanya. Kalau kita kan dari kiri ya 100 atau 204 kan. Gitu loh. Jadi Syafi'i itu lahir wafatnya dal ro. Imam Ahmad itu wafat tahun 240 wafatnya. Tahun 240. Berarti kalau Imam Ahmad ro sama mim. Gitu. Itu contoh. Contoh yang lain yang menarik di sini. Syekh Hafid Hakami, beliau menyelesaikan punya kitab namanya Sulamul Usul. Kata beliau, abiyatuha yusrun. Bait syairnya itu yusrun. Bi'iddal jumal. Yusrun itu 270. Coba jangan hitung. Ya, sin, ra. Ya, 270. Lalu tarikhuha al-gufran. Gufran bukan gufran mokali bukan. Gufran itu selesainya menulis kitab itu Syekh Hafid Hakami adalah Gufran. Gufran berarti al-gufranu berarti 1362 Hijriah. Nah ini maksudnya, ini boleh hal seperti ini. Yang tidak boleh, yang haram itu dikaitkan dengan ramalan-ramalan, dengan angka-angka tadi. Ya, misalnya nama antum fulan, lalu kalau dikaitkan dengan angka menjadi ini. Oh kalau ini nasibnya sial, ini nanti akan celaka, ini akan bahagia dan seterusnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang muhim, makanya kalau disebut abjad, ya abjad. Ternyata ambil dari itu tadi alif ba jim dal, abjad. Gitu. Nah, kita bacalah nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.